Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, sebelum kita tambah ke materi yang berikutnya atau materi hari ini, saya absensi dulu nggih. Mbak Nike hadir. Kiki? Mbak Kiki. Syifa? Syifa. Khulud khairun nisa. Mbak Tiffany? Mbak Nila? Mbak Hikmatul Karomah? Mbak Haliza? Rizky Haikal? Munzid? Salim? Afdol? Aibul Haq? Absen? Absen. Berarti masuk semua ya, kecuali Mas Ibul? Iya, baik. Sebelum masuk ke materi, kekosongan hukum, kita sedikit mereview materi minggu kemarin. Nah, kemarin sudah saya jelaskan terkait definisi hukum, subjek hukum, dan juga objek hukum. Baik, kemarin dari definisi hukum itu apa? Siapa yang mau menjawab? Ya, Mas Munzid, silahkan. Jadi hukum adalah kumpulan norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, baik. Jadi hukum itu adalah kumpulan dari norma-norma yang ada atau yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Lalu siapa subjek dari hukum itu? Ya, Mbak Nila. Jadi Bu, di sana yang menjadi subjek daripada hukum tersebut yaitu manusia dan badan hukum itu sendiri. Ya, baik. Jadi subjek hukum itu ada dua. Yang satu adalah manusia dan juga badan hukum. Nah, lalu siapa yang masuk dalam badan hukum atau badan hukum itu apa sih? Gitu. Monggo, ada yang mau menjawab? Mbak Tiffany. Badan hukum adalah organisasi atau perkumpulan yang diakui oleh hukum sebagai subjek hukum sehingga memiliki hak dan kewajiban layaknya manusia. Contoh badan hukum termasuk perguruan tinggi, yayasan, dan badan-badan pemerintahan. Iya, jadi contoh-contoh dari badan hukum itu adalah ada yayasan, ada PT, ada koperasi misalkan ya, gitu. Terus selanjutnya objek hukum, tadi subjeknya itu kan ada manusia dan juga badan hukum. Lalu apa itu yang menjadi objek hukum? Monggo yang mau menjawab. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum, seperti benda, hak-hak, dan juga perbuatan. Jadi objek dari hukum itu adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum. Jadi subjek hukumnya tadi siapa? Manusia dan badan hukum. Jadi segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum. Nah, yang di dalamnya itu ada manusia dan badan hukum, itulah yang menjadi objek hukum. Contohnya ada benda. Terus ada hak dan juga perbuatan dari subjek hukum. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya. D atau pemerintah yang mengurusi terkait undang-undang, pembuatan undang-undang, pembentuk undang-undang adalah DPR. Yang terakhir, peran aktif dari lembaga peradilan. Jadi lembaga peradilan khususnya hakim memiliki peran penting dalam mengatasi kekosongan hukum melalui penemuan hukum atau penerapan hukum yang adil. Dengan kekosongan hukum dalam sistem hukum Indonesia. Nah, ini. Jadi kekosongan hukum adalah situasi ketika tidak adanya norma hukum yang tertulis yang dapat diterapkan
untuk menyelesaikan suatu peristiwa hukum. Dalam literatur hukum, kekosongan hukum itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kekosongan hukum absolut, yang artinya tidak ada aturan sama sekali. Dan juga ada kekosongan hukum relatif, aturannya ada tapi tidak mencukupi. Yang nomor 3 ada kekosongan sementara. Jadi akibat dicabutnya dari aturan atau norma hukum yang lama dan penggantinya belum ada. Nah, sedangkan yang perlu kita ingat, ada asas legalitas yang menyatakan bahwa suatu tindakan hanya dapat dikenai sanksi apabila telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lalu apa saja sih faktor utama yang menyebabkan terjadinya kekosongan hukum dalam sistem perundang-undangan? Yang pertama adanya perubahan sosial dan teknologi yang cepat. Nah, jadi ini mempengaruhi karena adanya teknologi digital, fintech, kecerdasan buatan dan juga media sosial yang berkembang lebih cepat daripada proses legislasi pembentukan undang-undangannya. Yang kedua ada peraturan yang belum ada. Ketika persoalan perilaku dan situasi hukum itu belum memiliki dasar hukum yang mengaturnya secara jelas dan juga eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sering terjadi karena perkembangan masyarakat dan teknologi yang cepat, sehingga peraturannya belum ada. Yang nomor 3, ada peraturan yang tidak jelas atau tidak lengkap. Jadi ketika suatu peraturan perundang-undangan memang sudah ada namun substansi hukumnya, namun isi dari peraturannya itu masih ambigu, masih multi tafsir dan juga tidak mengatur secara rinci hal-hal yang penting yang dibutuhkan dalam penerapannya. Yang terakhir ada konflik atau inkonsistensi hukum, yakni ketika terdapat 2 atau lebih aturan hukum yang saling bertentangan. Bagaimana cara mengatasi kekosongan hukum? Nah, yang pertama dengan cara penemuan hukum atau rechtfinding. Ini yang menemukan siapa? Biasanya hakim. Jadi hakim dapat melakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang ada untuk menemukan solusi hukum yang sesuai, bahkan jika tidak ada aturan yang spesifik. Selanjutnya juga ada penyusunan dan revisi peraturan perundang-undangan. Jadi pemerintah atau lembaga legislatif perlu menyusun peraturan baru atau merevisi peraturan yang sudah ada untuk mengatasi kekosongan hukum. Gitu. Lembaga legislatif itu siapa? Mas Salim, lembaga legislatif? Badan legislatif itu adalah DPR, MPR, DPD, dan lain sebagainya. Baik, menolak suatu perkara hanya karena peraturannya itu tidak ada. Jadi kalau misalkan hakim itu menolak perkara hanya karena alasan, oh ini aturannya belum ada nih, di undang-undang tidak ada, saya tolak saja, itu tidak boleh. Melainkan hakim tetap harus memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Jadi ketika tidak ada, maka yang dilakukan hakim adalah dengan cara menemukan hukum. Nah ini, jadi apa saja langkah yang dapat diambil oleh hakim ketika menghadapi kekosongan hukum dalam suatu perkara? Yang pertama ada penemuan hukum. Nah, gini. Penemuan hukum yang pertama ada interpretasi hakim, dapat menafsirkan peraturan perundang-undangan yang ada dengan berbagai metode. Yang kedua ada jurisprudensi. Jurisprudensi itu putusan hakim terdahulu. Gitu. Terus yang ketiga ada nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Ini asas ya, ini asas keadilan dan juga kepastian. Yang kedua ada ijtihad. Dalam konteks hukum Islam kita sudah sering bahas terkait ijtihad gitu. Jadi jika di Al-Quran ataupun hadis belum ada aturannya, maka hakim bisa dengan syarat melakukan ijtihad untuk menemukan hukum yang relevan. Yang ketiga adalah prinsip hukum dan juga doktrin. Hakim dapat berpedoman pada asas-asas hukum umum yang berlaku seperti asas keadilan. Situasi tertentu, hakim dapat menggunakan kebebasannya untuk menafsirkan hukum secara progresif. Tuh. Baik, dari materi ini tadi ada yang ditanyakan? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan. Apakah kekosongan hukum itu menunjukkan atas kelemahan sistem hukum nasional?
Baik. Nah, ada pertanyaan masalah kekosongan hukum itu menunjukkan kelemahan hukum nasional gitu. Jadi kekosongan hukum tadi secara sederhana adalah situasi di mana tidak adanya aturan yang mengatur. Nah, jawabannya tergantung relatif dari mana sudut pandang kita memandang. Ketika kita memandang dari sudut pandang teori hukum positif, maka kekosongan hukum itu dianggap sebagai kelemahan hukum nasional. Kenapa? Teori hukum positif menyatakan bahwa perkara itu tidak dapat diatur ketika aturannya tidak ada. Tapi ketika kita memandang dari sudut pandang responsif, maka kekosongan hukum itu sebagai cerminan. Jadi sebagai evaluasi dengan adanya perkembangan di masyarakat yang lebih cepat. Nah, jadi kesimpulannya, adanya kekosongan hukum itu memang menjadi kelemahan hukum nasional sebagai cerminan. Nanti untuk pertemuan kita selanjutnya kita akan membahas terkait apa yang akan dilakukan hakim ketika ada kekosongan hukum, ya tadi salah satunya adalah penemuan hukum gitu. Jadi minggu depan kita akan membahas terkait penemuan hukum. Baik, cukup sekian ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.